Akhir-akhir ini pengelola sekolah swasta kelimpungan. Guru tetap yayasan mereka bedol desa. Mengapa? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Pada edisi perdana kali ini, saya ingin membahas persoalan tentang guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan guru P3K. Kebijakan tentang guru P3K di satu sisi memberikan kabar gembira kepada para guru honorer karena mereka yang sudah lama mengabdi, sudah lama bekerja untuk mendedikasikan hidupnya bagi bangsa ini, sekarang memiliki titik terang bahwa mereka nanti akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Tetapi di sisi lain, persoalan guru P3K ternyata menyisakan banyak persoalan, terutama untuk para pengelola sekolah swasta. Mengapa bisa terjadi? Di mana sebenarnya pokok persoalannya? Tanya Pak Doni saja. Yang hari-hari ini dikeluhkan oleh pengelola sekolah swasta adalah bahwa guru-guru mereka, terutama guru tetap yayasan yang sudah bersertifikasi, dan mereka mengikuti seleksi P3K, ternyata harus pergi meninggalkan satuan pendidikan di mana mereka mengabdi dan untuk bekerja di sekolah-sekolah negeri. Karena sebagaimana penjelasan Kemendikbudristek, bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hanya bisa ditugaskan di instansi atau lembaga pemerintah. Tentu persoalan seperti ini sangat merepotkan sekali ya. Sebagai contoh, salah satu yayasan di Nusa Tenggara Timur, dari sekitar 350 guru yang dikelola oleh yayasan, ada sekitar 90 guru, dan ini bukan guru honorer, sekali lagi bukan guru honorer, melainkan guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan ini harus pergi meninggalkan sekolah, dan akibatnya apa? Sekolah pasti akan memiliki persoalan terkait dengan operasional dan kegiatan untuk pembelajaran di satuan pendidikan. Kita bisa mengatakan guru di yayasan ini bedol desa. Kita perlu memahami sedikit latar belakang kebijakan ini, mengapa saat ini terdapat banyak guru honorer di sekolah-sekolah kita. Di era sentralisasi, rekrutmen guru di daerah ditentukan oleh pusat. Namun pada saat itu, rekrutmen dari pusat untuk daerah seringkali masih tidak dapat memenuhi kebutuhan guru-guru untuk mengajar di daerah terpencil. Karena itu, daerah kemudian berinisiatif untuk merekrut guru-guru tanpa melalui seleksi calon pegawai negeri sipil. Guru-guru inilah yang kemudian disebut dengan guru honorer. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah ini menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri. Pengangkatan guru honorer dilakukan dengan memprioritaskan guru-guru yang sudah lama bekerja. Dan itu akan dilakukan mulai tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009. Diharapkan pada tahun 2009, guru-guru honorer sudah tidak ada lagi. Setelah tahun 2009, ternyata persoalan guru honorer belum selesai. Karena itu, untuk membereskan persoalan guru honorer yang tersisa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer kategori 1 yang disebut K1 dan tenaga honorer kategori 2 yang disebut K2 untuk menjadi CPNS. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 ini
diharapkan dapat menyelesaikan persoalan guru honorer, dan setelah itu perekrutan guru akan dilakukan secara lebih tertata, sistematis, dan mendasarkan diri pada kompetensi. Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang ini diatur bahwa seleksi guru hanya bisa dilakukan sebagai aparatur sipil negara atau melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering disebut dengan P3K. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memungkinkan para guru honorer yang belum sempat diangkat sebagai pegawai negeri sipil dapat mengikuti proses seleksi sebagai pegawai negeri sipil. Coba bayangkan, persoalan guru honorer yang seharusnya sudah beres pada tahun 2009 masih belum beres-beres sampai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini Kemendikbudristek bersama Kemenpan RB membuka lowongan 1 juta guru dengan model seleksi melalui P3K. Pada awalnya, kebijakan seleksi P3K ini diperuntukkan bagi para guru honorer yang ada di sekolah negeri yang belum lolos seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil. Karena itu dibukalah proses seleksi. Namun apa yang terjadi dalam proses seleksi ternyata masih banyak para guru yang tidak memenuhi ambang batas kelulusan. Karena itu muncullah protes dari komunitas guru honorer dan mereka meminta pemerintah untuk lebih mengutamakan lamanya pengabdian karena mereka ini sudah hampir 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun mengabdi sebagai guru honorer di daerah. Kemudian pemerintah mendengarkan aspirasi ini dan kemudian kriteria seleksi pun berubah. Namun pada perubahan kriteria seleksi P3K yang kedua, pemerintah juga menambahkan indikator kepemilikan sertifikat pendidik sebagai salah satu bagian seleksi. Pemerintah juga memberi peluang kepada semua guru. Atas nama kebijakan yang non-diskriminatif, maka semua guru berhak mengikuti proses seleksi P3K ini. Persis disinilah awal malapetakannya. Pada kenyataannya, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik adalah guru tetap yayasan yang sudah memiliki SK sebagai pengajar di sekolah tersebut. Tentu, kepergian guru-guru yang sudah lama dikembangkan oleh satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat ini akan menimbulkan persoalan, menimbulkan kerugian, dan pengelola sekolah swasta merasa diperlakukan tidak adil. Menurut saya ada 5 hal yang membuat hal ini tidak adil. Pertama, seleksi guru P3K yang sebelumnya memang diniatkan untuk menyelesaikan persoalan guru honorer di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta, ternyata saat ini juga berimbas kepada guru tetap yayasan. Perubahan kriteria ini jelas sangat merugikan sekolah-sekolah swasta. Kedua, dengan diperbolehkannya guru tetap yayasan yang sudah memiliki sertifikat pendidik untuk mengikuti seleksi P3K, jelas akan mempersempit ruang dan kesempatan bagi para guru honorer di sekolah negeri untuk bersaing dengan guru-guru ini. Ketiga, bagi guru swasta yang telah lolos, tentu hal ini juga menimbulkan persoalan. Di satu sisi mereka sudah lama mengabdi di sekolah swasta, tetapi di satu sisi mereka harus melaksanakan tugas untuk mengajar di tempat lain. Keempat, bagi sekolah swasta, tentu ini adalah sebuah ketidakadilan. Mengapa? Karena dengan dicabutnya atau ditariknya guru-guru mereka kemudian akan mengalami kesulitan untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran, sehingga ini akan mengganggu kinerja dan operasional sekolah. Kelima, Kemendikbudristek perlu lebih bersikap bijak dan adil. Mendikbudristek
adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang berarti harus menaungi guru swasta dan guru negeri, dan harus juga mendorong dan mendukung pengelola sekolah swasta maupun pengelola sekolah negeri. Bagaimana pemerintah seharusnya bersikap dan bertindak dalam situasi seperti ini? Tanya Pak Doni saja. Ada 3 rekomendasi yang bisa saya berikan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Pertama, pemerintah sebaiknya bersikap solutif daripada sekedar berkata, kami terganjal oleh undang-undang. Bila harus menunggu judicial review sebagaimana akan diusulkan oleh Badan Musyawarah Pendidikan Swasta, tentu ini akan semakin berlarut-larut dan sekolah swasta akan semakin bangkrut. Yang kedua, pemerintah perlu mencoba mencari celah tanpa adanya judicial review untuk mencari dasar hukum agar penyelesaian guru sekolah swasta ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan menurut saya, sebagaimana dahulu pernah ada guru yang diperbantukan, Undang-Undang ASN sebenarnya pada pasal 1.2 juga masih bisa memungkinkan guru-guru pemerintah itu bekerja di sekolah-sekolah swasta. Niat baik pemerintah sungguh sangat ditunggu oleh para pengelola sekolah swasta. Yang ketiga, pemerintah sebaiknya memikirkan sebuah kebijakan yang lebih utuh dan integral. Kemendikbudristek adalah Kemendikbudristek untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Kemendikbudristek pertama-tama harus berpikir bukan sekedar untuk mengembangkan sekolah negeri, guru negeri, pengelola sekolah negeri saja, tetapi juga harus memperhatikan pengelola sekolah swasta, guru-guru sekolah swasta, yang sebenarnya dalam sejarah Republik ini mereka sudah berjasa besar. Bahkan sebelum adanya negara ini, mereka sudah bekerja, mendidik, dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja.